Pernah gak sih kamu ngerasa waktu ngerjain sesuatu di rumah rasanya otak lambat banget jalan, tapi begitu pindah ke kafe, duduk, buka laptop, pesan kopi latte, lalu boom, ide mengalir lancar, tulisan ngetik sendiri, dan deadline terasa ringan. Fenomena ini bukan cuma kamu yang ngalamin. Banyak orang merasa lebih fokus dan produktif ketika bekerja di kafe dibanding di rumah. Tapi kenapa demikian? Simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Di rumah, suasananya terlalu sepi atau malah terlalu ramai. Suara TV, motor lewat, tetangganya kalau dangdut koplo, dan mungkin hanya berkokok tanpa alasan yang jelas. Akibatnya otak susah fokus. Sementara di kafe ada suara ramai tapi bukan yang mengganggu. Suara mesin kopi, obrolan pelan orang lain, dentingan sendok, semua itu menciptakan yang disebut ambient noise atau kebisingan latar. Menurut riset dari University of Illinois, suara latar sekitar 70 desibel, ya seperti suara latar kafe, justru meningkatkan kreativitas dan fokus otak. Otak kita jadi nggak terlalu nyaman, tapi juga nggak stres. Kondisi itu disebut optimal distraction. Sedikit gangguan yang justru bikin otak lebih aktif mencari solusi dan ide. Di rumah otak terlalu nyaman, dan otak yang terlalu nyaman itu gampang rebahan cuy. Waktu kita duduk di kafe dengan laptop terbuka, ada semacam tekanan sosial yang halus. Orang-orang di sini produktif, masa aku doang yang buka TikTok? Nah, itu yang disebut social pressure positif. Kita nggak mau kelihatan nggak ngapa-ngapain di depan orang asing, maka tanpa sadar kita ikut kerja. Ini disebut social facilitation effect, di mana kehadiran orang lain meningkatkan performa seseorang dalam melakukan tugas. Di rumah siapa yang lihat? Nggak ada. Jadi kalau kita buka YouTube 2 jam, rebahan 30 menit atau scroll Shopee, nggak ada yang menghakimi. Hasilnya waktu kerja kita melebur jadi waktu santai. Manusia itu makhluk yang butuh konteks. Kalau otak sudah terbiasa bahwa kamar sama dengan tempat tidur, maka waktu kamu buka laptop di kasur, otakmu tetap berpikir, oh ini waktunya tidur. Begitu kamu pindah ke kafe, otak langsung menerima sinyal baru. Oke, sekarang kita kerja. Lingkungan baru ini berfungsi seperti pemicu perilaku atau behavioral cue yang memberitahu otak untuk berganti mode dari santai ke produktif. Inilah alasan kenapa banyak orang juga suka kerja di perpustakaan, coworking space, atau taman. Lingkungan yang berbeda memicu suasana mental yang berbeda. Oh, ini jelas nggak bisa ngomongin kafe tanpa ngomongin kopi. Kafein dalam kopi bukan cuma bikin melek, tapi juga meningkatkan fokus, konsentrasi, dan memori jangka pendek. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, dosis kafein yang pas bisa meningkatkan performa otak dan mood secara bersamaan. Tapi lucunya, produktivitas di kafe bukan cuma karena kopi, tapi juga karena ritual minum kopi itu sendiri. Membeli, menunggu, lalu menyeruput kopi pertama adalah ritual kecil yang memberi sinyal ke otak, ayo saatnya mulai bekerja. Dan ritual ini seringkali jauh lebih efektif daripada alarm pagi yang sering kita snooze. Pernah sadar nggak kalau kita kerja di kafe, kita jarang duduk seharian penuh. Biasanya cuma 2-3 jam lalu pindah. Nah, batasan waktu alami ini justru membantu kita lebih fokus. Di rumah, waktu terasa tak terbatas. Mau kerja jam berapapun bisa. Akibatnya kita sering menunda. Tapi di kafe ada tekanan lembut. Kalau kelamaan nanti udah nggak enak nongkrong lama-lama. Jadi tanpa sadar kita berusaha menyelesaikan tugas sebelum waktu itu habis. Ini mirip konsep Parkinson's Law. Pekerjaan akan meluas sesuai waktu yang kita berikan. Kalau waktu terbatas, kita kerja lebih cepat dan efisien. Banyak kafe sekarang dibuat dengan interior yang menenangkan. Pencahayaan hangat, meja kayu, aroma kopi, dan playlist lo-fi yang pas. Semua ini bukan cuma estetika, tapi juga stimulus visual dan sensorik yang menenangkan sistem syaraf. Ketika otak merasa nyaman tapi nggak terlalu santai, sistem limbik kita atau pusat emosi bekerja lebih seimbang. Akibatnya kita lebih mudah berpikir jernih dan kreatif. Sedangkan di rumah kita sering kehilangan suasana itu, apalagi kalau meja kerja campur sama tempat makan atau pemandangan cuma tembok kosong.
Susah banget nyalain mood kerja kalau lingkungan nggak mendukung. Setiap kali kita pergi ke kafe, pesan minuman, duduk di tempat baru, otak kita mengeluarkan sedikit dopamin, hormon motivasi dan antusiasme. Dopamin ini memberi rasa baru dan menyenangkan, seolah-olah kita sedang memulai sesuatu yang spesial. Makanya banyak orang bilang mereka merasa hidup saat kerja di kafe. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena suasana itu memberi semacam energi positif kecil yang bikin semangat. Di rumah, godaan datang dari segala arah. Kasur, kulkas, keluarga, drama Korea, kucing yang lucu, bahkan cucian yang belum dilipat bisa bikin distraksi. Kafe sebaliknya, kita datang ke sana hanya untuk satu hal, kerja atau belajar. Dan karena otak tahu itu, ia menyesuaikan fokusnya. Itulah kenapa kita bisa duduk 3 jam di kafe dan ngerasa waktu cepat banget berlalu. Nah, pada akhirnya semua ini bukan soal tempat, tapi soal ritme dan sinyal mental. Kafe hanya memfasilitasi kondisi terbaik buat otak kita. Suasana baru, tekanan sosial, batas waktu, dan sedikit dopamin. Kalau kita bisa menciptakan kondisi itu di rumah, misalnya dengan ritual kerja yang jelas, area khusus kerja, atau aturan waktu yang ketat, kita juga bisa seproduktif di kafe. Tapi karena manusia suka variasi dan stimulasi sosial, kafe tetap jadi tempat favorit untuk menyalakan mode deep focus. Jadi kalau kamu sering merasa paling produktif di kafe, itu bukan kebetulan. Itu karena di sana otakmu diajak bermain serius, cukup nyaman untuk fokus, cukup hidup untuk tetap terjaga. Kadang kita cuma butuh secangkir kopi, sedikit kebisingan, dan meja di pojok kafe untuk menyadari produktivitas bukan soal tempat, tapi suasana hati yang berhasil kita ciptakan. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.